Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi saya akan menyampaikan suara gembala bagi saudara untuk mempersiapkan Anda semua, khususnya memasuki momentum penjangkauan CG Fund yang akan kita lakukan serentak di seluruh GMS di bulan Oktober 2023 ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus sertai kami, berikan kami roh wahyu dan hikmat supaya kami bisa menangkap kebenaran dan pakai setiap kami menjadi pemenang jiwa yang efektif. Kami berdoa ya Tuhan, setiap usaha kami betul-betul Tuhan urapi sehingga kami bisa melihat hasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar dari percakapan Tuhan Yesus bersama dengan seorang perempuan di Samaria. Kita akan buka sama-sama di Yohanes pasal yang keempat, kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Lingkari kata, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, ada beberapa prinsip dari ayat-ayat yang kita baca, bagaimana kita ini bisa mempersiapkan untuk masuk dalam momentum penjangkauan ini. Kalau kita ingin berhasil, prinsip yang pertama, catat baik-baik. Setiap orang percaya, setiap member CG perlu untuk keluar dari zona nyaman. Yesus itu dikatakan Yesus harus kembali dari Yudea menuju ke Galilea. Tapi dikatakan ada kata ia harus melintasi tanah Samaria. Sebetulnya untuk kembali ke Yudea itu punya banyak jalan. Tapi kenapa dikatakan ia harus melintasi tanah Samaria? Karena saya percaya Tuhan itu di dalam kemahatauannya, Tuhan ingin menyelamatkan sebuah kota, yaitu kota Samaria. Dan untuk itu Yesus itu pakai kata harus. Dia harus berputar dan melintasi daerah Samaria. Dan Anda harus ingat konteksnya atau latar belakangnya adalah orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi dengan orang Samaria itu sepertinya punya perbedaan kelas. Sehingga masing-masing dari kedua suku ini mereka itu merasa tidak nyaman untuk bercakap-cakap atau bergaul satu sama lain. Mereka itu nggak nyaman untuk berinteraksi. Tapi dikatakan ketika Yesus ada di sumur itu lalu melihat ada seorang perempuan Samaria di situ, Yesus berinisiatif untuk berinteraksi dengannya. Yesus yang pertama kali, saudara, berinisiatif untuk bercakap-cakap dengannya. Yesus berkata apa, saudara? "Berilah aku minum." Coba lihat respon perempuan Samaria itu, menunjukkan ketidaknyamanan. Dia berkata bahwa masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria. Itu menunjukkan ketidaknyamanan. Karena lazimnya orang Yahudi tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Itulah sebabnya sebuah kebenaran. Sebetulnya orang Kristen, setiap kita itu bisa memenangkan jiwa. Bisa memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai walaupun mereka itu beda budaya. Hanya persoalannya adalah apakah saudara itu mau untuk meninggalkan zona nyaman? Apa aplikasinya bagi kita? Saudara, Anda harus rela untuk memutuskan. Kalau Anda ingin memenangkan jiwa, Anda harus melawan keinginan Anda untuk bermalas-malasan. Anda harus melawan tendensi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak mau memberitakan Injil. Anda harus melawan, saudara, keinginan untuk tetap berada dalam zona nyaman. Anda harus putuskan untuk rela bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda pemimpin, saudara, aturlah CG Fund ini dengan baik. Aturlah kelompok-kelompok CG Fund yang ada.
saudara, maksimal Anda usahakan maksimal satu kelompok CGFAN itu berjumlah 6 orang. Karena saya percaya kalau jumlah CGFAN itu 6 orang itu adalah jumlah yang ideal. Paling tidak Anda tidak merasa terlalu nyaman dengan banyaknya orang, juga Anda tidak merasa terlalu sedikit orang. 6 orang itu jumlah yang cukup untuk bisa mendorong Anda keluar dari zona nyaman. Aturlah CGFAN Anda maksimal, saudara usahakan berjumlah 6 orang. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat 10 dan 12, sampai 12. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah kami minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Prinsip yang kedua, saudara, ciptakan jalan masuk untuk berbicara mengenai hal-hal yang rohani. Maksudnya apa, saudara? CGFAN ini dibuat platform ini dibuat ada supaya seluruh jemaat bisa dengan cara yang sekreatif mungkin membangun jembatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara harus ciptakan jembatan, ciptakan kesempatan, dan gunakan setiap kesempatan untuk bisa berbicara mengenai Yesus. Dalam konteks ini, saudara, Yesus itu beralih dari berbicara tentang hal-hal umum, yaitu tentang berilah aku air minum, menjadi tentang air hidup. Yesus berkata, niscaya kalau engkau itu tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata, berilah aku minum kepadamu, ya, engkau akan minta kepadanya dan memberikanmu air hidup. Yesus beralih dari air minum percakapan umum menuju ke percakapan rohani, yaitu tentang air hidup. Apa aplikasinya bagi kita? Saudara, rencanakan. Buatlah CGFAN itu sekreatif mungkin untuk bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Rencanakan dengan cermat. Buatlah sebuah strategi. Jadilah kreatif. Buatlah acara-acara yang menarik. Supaya Anda bisa membangun jembatan dan menciptakan kesempatan untuk Anda bisa berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang hal-hal rohani kepada mereka. Saudara, saya percaya para pemimpin kita itu akan Tuhan karuniakan dengan hikmat untuk Anda bisa merencanakan CGFAN yang sekreatif mungkin, semenyenangkan mungkin. Lalu kita baca ayat berikutnya, saudara. Ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata minum air yang akan kuberikan kepadanya. Poin yang ketiga, saudara, berikan pengalaman kasih. Kata minum air yang kuberikan kepadanya, itu artinya apa? Memberikan air hidup. Apa air hidup itu? Kasih Yesus, saudara. Terus sebabnya poin yang ketiga yang Anda perlu catat itu adalah berikan pengalaman kasih, saudara. Allah itu kasih. Jadi untuk seseorang itu bisa mengalami Tuhan, ia perlu mengalami yang namanya kasih. Ia harus mengalami kasih. Lalu bagaimana cara seseorang itu bisa mengalami kasih? Saya bacakan satu ayat. Beberapa ayat di 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12 dan ayat yang ke-16. Dikatakan begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara,
Bagaimana orang itu bisa mengalami kasih? Kasih itu pertama-tama dimulai dari salib Kristus. Fokuslah saudara memberitakan tentang kasih Tuhan. Bagaimana Yesus berkorban di atas kayu salib. Ceritakan tentang karya salib. Bahwa mereka fokus pada karya salib. Disitulah mereka akan mengalami kasih Tuhan. Tapi nggak cukup cuman itu, dikatakan ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Alkitab berkata nggak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tapi kalau kita itu saling mengasihi, maka dikatakan Allah itu tetap berada di dalam kita dan kasih Allah sempurna di dalam kita. Ayat 16 kita bacakan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi orang itu nggak bisa melihat Tuhan. Untuk mereka bisa mengenal Tuhan, kita itu perlu, untuk mereka bisa mengenal atau mengalami kasih Tuhan, kita perlu mengasihi. Dengan cara kita mengasihi mereka, mereka itu bisa mengalami kasih Tuhan. Dan karena Allah adalah kasih, mereka bisa mengerti dan mengenal siapa Tuhan itu. Itulah sebabnya saudara, kita perlu melakukan tindakan kasih kepada mereka. Mereka nggak mungkin bisa melihat Allah. Terlebih dulu kita harus mengasihi mereka. Dengan cara apa saudara? Saudara, jawablah kebutuhan mereka. Berikan kata-kata penghiburan. Berikan kata-kata yang menguatkan. Ucapkan kalimat-kalimat yang membangun. Dan bukan hanya dengan ucapan, tapi juga berupa tindakan. Menjawab kebutuhan itu juga berarti Anda perlu menjadi sahabat bagi mereka. Kalau mereka butuh bantuan tertentu, Anda perlu mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Anda perlu melakukan sesuatu. Juga di sini dikatakan memberikan air hidup itu juga bicara tentang kita membagikan kasih Allah. Saudara, Anda perlu berbagi kepada mereka. Berikan pemberian-pemberian kepada mereka. Kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi nggak mungkin Anda mengasihi tanpa memberi. Sometimes kita perlu memberikan pemberian-pemberian yang sederhana kepada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka dikasihi. Dan dengan cara demikian, saudara, mereka bisa mengenal kasih Allah. Nah, dalam konteks Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus menunjukkan kasihnya dengan cara apa, saudara? Yesus itu rela berputar dan rela mendatangi sebuah kota di Samaria. Lalu Yesus sendiri, dia itu berinisiatif untuk bercakap-cakap kepada perempuan ini. Perempuan ini sebetulnya perempuan yang kurang kasih sayang, perempuan yang ditolak. Buktinya apa? Dia itu mengambil air di pukul 12 siang. Karena dia tertolak, dia minder, dia nggak mau ketemu dengan banyak orang, saudara. Makanya dia itu mengambil air pada waktu siang hari. Jadi tindakan Yesus dengan berbicara atau mengajak dia bercakap-cakap, itu adalah sebuah tindakan kasih. Jadi saudara, berikan mereka pengalaman kasih. Itu prinsip yang ketiga. Lalu prinsip yang keempat, saudara. Ayat 15-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata kepadaku sekarang bahwa engkau seorang nabi. Prinsip yang keempat adalah berikan mereka atau bawa mereka kepada pengalaman kuasa. Dalam konteks ini, saudara, Yesus itu beroperasi dalam karunia Roh Kudus berupa kata-kata pengetahuan. Yesus itu tahu bahwa perempuan ini hatinya itu lobang. Dia itu punya punya luka batin. Dia itu tertolak. Itulah sebabnya dia itu haus akan kasih sayang. Sehingga dia itu rela pergi dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Dia itu haus kasih sayang.
Dan di titik ini, Yesus mengetahui bahwa di hatinya lobang. Yesus melepaskan kata-kata pengetahuan. Engkau lari dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain karena engkau sebetulnya haus kasih sayang. Dan perempuan itu terkejut dan dia merasa bahwa Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Saudara, bergeraklah dalam karunia Roh Kudus. Andalkan kuasa Roh Kudus. Untuk kasus beberapa orang, Tuhan itu bisa memberikan pernyataan untuk Anda sampaikan. Atau kalau orang itu sakit, Anda bisa lepaskan kuasa kesembuhan lewat doa dengan iman. Jangan takut doakan mereka. Kalau mereka punya pergumulan, saudara doakan mereka. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Asal hati ini punya iman, Tuhan akan bekerja di situ. Berikan mereka pengalaman-pengalaman kuasa. Maka di situ, saudara, mereka akan ketemu dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ayat 20-26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Prinsip yang kelima, berikan pengalaman kebenaran. Kalau yang tadi kasih, lalu kuasa, sekarang berikan pengalaman kebenaran. Perempuan Samaria ini tiba-tiba ngomong soal penyembahan. Ya, nenek moyang kami berkata menyembah itu harus di gunung, tapi engkau berkata menyembah itu ya tempatnya di Yerusalem. Di situ Yesus membagikan kebenaran. Yesus ngomong tentang bahwa penyembahan itu bukan tentang lokasi, bukan tentang tempat, tapi orang kalau mau menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan ini ngomong lagi, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang. Ya, dan ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Lalu Yesus menjawab lagi dengan kebenaran, akulah dia. Saudara, Anda perlu beritakan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang apa saja. Khususnya kebenaran tentang Injil, bahwa setiap manusia itu berbuat dosa. Dan semua usaha manusia itu sia-sia untuk menembus dosanya. Dan Yesus telah turun, Tuhan telah turun, mengambil rupa manusia. Dan dialah Yesus untuk menembus dosa manusia. Dan satu-satunya jalan untuk selamat adalah dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda perlu sampaikan kebenaran ini. Sampaikan kebenaran yang mereka perlukan, bahkan yang mereka tanyakan. Sampaikan kebenaran tentang baptisan, kebenaran bahwa setiap manusia berdosa dan manusia itu perlu bertobat atas dosa-dosa mereka, meninggalkan dosa mereka. Ya, kebenaran tentang hidup kudus, kebenaran tentang bagaimana kita itu harus betul-betul mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sampaikan kebenaran. Kebenaran tentang neraka, tentang sorga, kebenaran tentang pengampunan dosa di dalam Kristus. Anda perlu bawa mereka kepada kebenaran. Ketika mereka berjumpa dengan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Dan kebenaran itu akan menjadi milik mereka. Lalu prinsip yang ke-6, saudara. Kita baca ayat 28-34. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Kan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa kepadaku sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Prinsip yang ke-6 adalah tetaplah fokus pada tugas dan misi utama Anda.
Jadi selama 4 minggu Anda melakukan Cegifan, tetaplah fokus kepada misi dan tugas Anda yang utama, yaitu untuk memberitakan Injil, ya, untuk membawa mereka kepada keselamatan. Karena apa? Kalau kita nggak fokus kepada itu, nanti kita nggak ubahnya seperti social club atau kelompok untuk bersenang-senang. Tugas utama kita adalah menyelamatkan mereka. Pada konteks itu, pada zaman itu, murid-murid datang. Yesus itu sedang ngomong kepada perempuan itu tentang air hidup. Tapi murid-murid datang, lalu murid-murid itu kembali mengatakan tentang makanan jasmani. Dan Yesus tetap fokus kepada tugas utama. Dia berkata, makananku, ada padaku makanan yang kamu nggak kenal. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus kembali ke fokus kepada misinya. Yesus sedang berkata bahwa, ya, di dalam hidup itu ada tugas dan misi. Makanan itu lambang dari sesuatu yang kita bisa nikmati. Sesuatu yang dikatakan kalau ini kita itu bisa makan, kita itu menikmatinya. Kita bisa pesta dan lain sebagainya, kita itu bisa menikmatinya. Berarti bagi Tuhan, tugas pemberitaan Injil atau misinya Tuhan itu adalah sebuah makanan. Melakukan tugas Tuhan atau melakukan misi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu adalah kesukaan. Yesus kembalikan kepada misi. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Engkau berkata, 4 bulan lagi musim menuai, tapi aku berkata sekarang ini ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Fokuslah kepada tugas dan misi utama kita, yaitu menuai jiwa-jiwa. Saudara, lalu apa yang terjadi, saudara? Coba kita lihat ayat yang selanjutnya, ini ayat yang terakhir yang kita baca. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu akan memetik hasil usaha mereka. Dan orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Prinsip yang terakhir, jangan takut gagal. Saudara, bagian kita adalah berkontribusi, bagian kita adalah beritakan Injil dan menceritakan kesaksian kita. Sisanya serahkan hasilnya kepada Tuhan. Memang kita perlu bersiap terhadap penolakan dan perlawanan. Tapi kita juga harus bersiap sedia. Karena apa? Saudara, karena orang yang kita injili itu bisa menerima Yesus dan bahkan lebih dari itu. Orang yang kita injili itu akan membawa keluarga mereka atau bahkan seisi kampungnya, seisi kota untuk juga percaya kepada Yesus. Jadi bersiaplah untuk penolakan, tapi juga Anda harus bersiap untuk tuaian yang besar. Tadi dikatakan firman Tuhan berkata, engkau itu akan menuai untuk sesuatu yang kau tidak usahakan. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara, jangan heran nanti ketika Anda beritakan Injil, saudara. Anda menuai sesuatu yang Anda tidak usahakan. Mereka bisa terima Yesus itu karena ada orang-orang yang sudah berdoa untuk mereka selama sekian tahun. Ada orang yang akan terima Yesus lewat pelayanan kita. Itu ternyata adalah hasil doa dari keluarga mereka selama bertahun-tahun. Saudara, itu namanya saudara menuai dari usahanya orang lain. Saya tutup dengan ilustrasi ini, saudara. Satu kali, saudara, di sebuah pedalaman, khususnya di suku Ndau, di Inggris. Di Afrika, bukan Inggris. Pada waktu itu ada dokter perempuan melayani suku-suku terpencil itu di Afrika. Ini adalah orang dokter kebangsaan Inggris. Dia memvaksinasi dan dia selalu membawa anaknya yang kecil, yang masih kecil bernama Peter.
Singkat cerita, bertahun-tahun sesudahnya, saudara, Peter yang sudah berubah menjadi dewasa, yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, satu kali kembali ke pedalaman Afrika tersebut, ketemu sama suku tersebut, menjadi seorang reporter. Tapi ternyata dia ditangkap, dianggap sebagai mata-mata. Dia menjadi tawanan dari suku tersebut. Nah, yang luar biasa ketika pemimpin-pemimpin suku itu berbicara, Peter yang sudah dewasa ini mengenali bahasa mereka. Ternyata ini adalah bahasa yang pernah dia kenal waktu dia kecil, waktu semasa dia itu ikut ke mamanya untuk melayani suku terpencil itu. Lalu dia mulai bercakap-cakap dengan para pemimpin itu menggunakan bahasa itu, saudara. Pemimpin itu kaget. Dari mana kamu bisa tahu bahasa ini? Lalu dia ceritakan tentang masa kecilnya. Ya. Lalu pemimpin suku itu berkata, apakah ibumu seorang dokter? Iya, betul. Lalu dia berkata, ternyata aku adalah anak kecil yang pernah divaksin oleh ibumu dan hari ini aku terhindar dari berbagai penyakit mematikan karena pelayanan dari ibumu. Singkat cerita, dia dibebaskan, malah dia ditreat sebagai seorang tamu. Tamu kehormatan. Itu yang namanya anugerah. Dia itu menuai apa yang ibunya telah tabur. Ia menerima kebaikan hati dari suku-suku itu, dari atas dari taburan perbuatan baik ibunya kepada suku itu. Jangan heran, saudara, kita akan menuai banyak jiwa karena kita itu menuai dari apa yang orang lain usahakan. Tidak tutup kemungkinan, seperti perempuan Samaria ini, ketika satu orang diselamatkan, maka satu perempuan itu bisa mengajak seisi kota percaya kepada Yesus. Jangan-jangan orang yang Anda selamatkan, orang yang Anda kabarkan Injil, itu bisa menyebar, bisa membawa seisi rumah, atau seisi kota, atau bahkan keluarganya. Anda nggak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah Tuhan memberikan kita kesempatan atau hak istimewa untuk berkontribusi, mengambil bagian dalam pengabaran Injil. Dan sisanya, serahkan hasilnya ke tangan Tuhan. Bersiaplah untuk penolakan, tapi juga bersiaplah untuk sebuah tuaian tanpa batas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tangkap suaramu, prinsip-prinsip ini, persiapkan setiap CG-CG untuk masuk dalam momentum CG Fun ini. Kami mau bergerak bersama denganmu. Tuhan berikan hikmat untuk mereka bisa mempersiapkan yang terbaik CG Fun ini. Dan kami akan bekerja, ya Tuhan, bersama-sama untuk menuai jiwa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan ucapan syukur. Amin.